Ingat teman-teman, siapa yang bertahan, dia yang akan menang. Ini kita baca sama-sama ya. 1, 2. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik 36 hari mulai dari sekarang. Saya adalah history maker bagi keluarga saya. Saya adalah andalan bagi orang-orang yang saya cintai. Ya. Kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2. Saya berjanji akan melakukan hal yang terbaik 36 hari mulai dari sekarang. Saya adalah history maker bagi keluarga saya. Saya adalah andalan bagi orang-orang yang saya cintai. Oke. Sekian teman-teman, terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman untuk sesi ini? Pak Joni, Pak Jali, Pak Sunyoto Juwono. Oh, Pak Joni. Willy boleh cerita sedikit tentang bagaimana cara pengembangan timnya, sehingga kan angka 100 juta itu pasti bukan hanya untuk jualan pribadi aja. Boleh cerita sedikit. Terima kasih. Oke. Jadi gini teman-teman, untuk pengembangan tim, jadi bukan rahasia umum ya teman-teman ya. Hampir semua kantor itu mengalami leadernya menurun semua income-nya, betul ya. Jadi di waktu itu 2016 itu kami kayak dapat rema dari Tuhan. Waktu itu kami sering lebih mengembangkan tim, jadi ke grup. Waktu itu kita dapat rema itu, coba kamu beralih, kembangkan dari sisi pribadi. Waktu itu saya baru closing pribadi itu 2016 mulainya. 2016 prestasi, segala macam prestasi. 2017 kan baru puncaknya. Sistemnya Prudential dari UMSCF berubah ke AAD, betul ya. Dan itu pun omsetnya itu kan dipotong pangkas sepertiga, betul ya. Nah dari situ, dari omset situ aja itu sudah kelihatan income menurun. Nah dari income menurun, waktu itu saya pikir juga, teman-teman juga kok income-nya menurun, ini gimana caranya? Puji Tuhan kok saya makin lama makin naik. Saya pernah dapat waktu itu dari satu leader, dia ngomong seperti ini, kalau kondisi seperti ini, kamu jualan dulu. Untuk pertama itu untuk menyelamatkan income kita. Lalu yang kedua itu prestasi, Pak. Prestasi ini sebenarnya untuk apa? Bukan untuk hebat-hebatan, bukan. Tapi sebenarnya apa? Untuk daya tarik. Untuk apa? Ketika kita ngomong sama orang, itu kita punya power, punya tarik. Saya dulu di SB8 teman-teman, ya. Jadi dari beberapa leader itu kita itu ibaratnya paling buncit, nggak dianggap teman-teman. Jadi kita ibaratnya sebelah mata lah. Tapi siapa yang sangka sekarang ini malah kita jadi yang nomor 1, ya. Tapi dari nomor 1 ini kita bukan maksudnya kita bangga-banggakan, bukan. Tapi ketika kami jadi seperti ini, ketika kami mau motivasi leader kantor kami, itu kami punya power. Jadi kita punya taring untuk bicara. Nah sekarang ini kita ada di tahun ini itu kita ada satu grup khusus untuk leader-leader, itu kita buat kompetisi. Jadi kita sama-sama start club bareng-bareng. Puji Tuhan ini kalau Tuhan izinkan itu saya sudah ini 4 sih sudah done. Ini kita rencana ada 3 lagi kalau Tuhan izinkan. Itu yang start club dulu. Dari situ. Makanya teman-teman harus, kalau sekarang kondisi seperti ini pengembangan tim, caranya bagaimana? Berkumpullah sama orang-orang yang berprestasi. Ketika teman-teman berprestasi, teman-teman mau rekrut pun itu gampang. Karena kalau kita merekrut, Pak, itu nggak mudah. Karena kenapa? Kita bayar uang, keluar uang banyak ya. Betul ya teman-teman ya. Treatment agent segala macam butuh biaya. Nah kalau kita hanya mengandalkan dari tim, itu offering-nya kan terasa banget. Jadi harus seimbangkan dengan closing pribadi. Nanti dari closing pribadi ini ketika teman-teman punya uang, punya peluru, teman-teman mau rekrut itu gampang. Gitu Pak. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Ya, Bu Hera. Tadi ada yang closing 50 juta sama 100 juta per bulan. Tadi kan ada yang closing 50 juta sama 100 juta per bulan ya, Bu ya. Boleh tahu itu jual apa ya, Bu? Sampai segitunya. Itu yang pertama. Terus
kedua tadi terutama untuk ngurus agent, ada tips apa gimana bangun timnya. Kan nggak semua orang mungkin bisa jual, oke bisa, tapi untuk ngurus tim tuh pengembangnya gitu tuh. Nah itu tuh yang tadi bilang paling kecil, jadi sehingga bisa berubah gitu. Apa gitu? Baiknya apa? Oke. Yang pertama itu yang closing 100 juta. Saya ngomongin 100 juta dulu ya. Jadi waktu itu kita closing 100 juta, untungnya itu kita waktu itu jual waktu itu satu keluarga, family protection. Jadi punya 4, masing-masing buka polis, itu langsung kita link semua. Jadi dulu kan ada payer, payer segala macam, itu kita jual family protection dan itu lumayan. Terus juga ada yang dia ambil PHS segala macam, PHS itu sampai mentok seperti itu dari situ. Dan dari satu ini itu dia cerita, karena kalau di Kalimantan itu culture-nya itu gini teman-teman, itu kekeluarganya itu erat banget. Jadi satu keluarga ini pasti dia cerita ke keluarga yang lain. Ibaratnya kalau di kota sana itu kita buang paku itu pasti kedengaran satu kota gitu. Nah untungnya waktu itu kita ada satu nasabah itu kita ikut, terus dia referensi dan itu di total itu 100 juta sebulan dari satu keluarga besar gitu. Nah terus lanjut yang 50 juta itu campur, ada yang PPH, ada yang juga warisan. Jadi kita cerita ke nasabah kenapa dia harus ambil itu. Nasabah ini bukan nasabah yang nggak punya uang, bisnisnya di mana-mana, tapi dia belum menemukan kliknya, why aku harus ambil gitu. Sampai kita cerita kenapa kalau kamu harus ambil seperti ini, karena kamu harus tahu ada namanya pajak waris. Maksudnya sudah tahu ya, jadi biaya balik nama itu. Kalau kita orang tua wariskan ke anak, itu kena namanya biaya balik nama, itu 5%. Nah kalau bapak punya 100 miliar, 5% aja sudah 5M. Yakin tak anaknya punya 5M? Ya. Lalu dia pun juga gini teman-teman, nasabah ini pun juga bukan nasabah maksudnya yang benar-benar dia benar-benar insurance minded. Jadi dia tahu banyak hal. Ketika kita lemparkan satu ide, dia pun belum tentu dia langsung ambil. Oke, idemu bagus, tapi sama dia dibedah lagi, dan itu butuh waktu. Itu pun butuh waktu bertahun-tahun untuk closing. Jadi tunjukkan aja. Di sini itu bukan kelihatan saya lebih hebat enggak, tapi karena saya lebih telaten datangi nasabah saya ini, makanya dia trust, akhirnya dia closing besar, gitu. Berapa lama? Mungkin lebih dari 5 tahun, gitu. Nah banyak agent itu dia nggak kuat dengan prosesnya, sekali, 2 kali, 3 kali ditinggal, betul ya? Dia nggak tahu, ternyata orang itu orang kaya sekarang itu dia lebih lihatnya dia ngetes agent. Kalau dulu kan gini, oke, saya tahu asuransi bagus ya sudah saya ambil. Ya dia ngambilnya yang dia kenal, betul ya. Tapi kalau sekarang itu nasabah udah nggak zaman seperti itu. Dia lihat kamu bisa memberikan saya apa terlebih dahulu. Nasabah itu seperti itu. Jadi kita harus kasih servis duluan, baru dia mau trust kasih ke kita. Gitu. Terus berikutnya yang kedua apa? Timnya tadi. Timnya ya. Timnya sebenarnya sih sama sih kayak tadi, sama ke Kojoni. Jadi ketika kita punya anggota, kita punya prestasi, kita lebih gampang. Jadi kalau saya ngomong ke agent, ayo kamu buat ini, kamu pergi ini, itu dia langsung tinggal nurut. Nah dari yang direkrut pasti langsung jadi enggak? Belum tentu juga. Hukum Pareto balik lagi, kita harus banyak agent. Semakin banyak agent itu bahkan nanti akan banyak juga yang menemukan yang kualitas gitu. Kayaknya belum terjawab ya, belum puas nih CC ini ya, belum terpuaskan ya. Ada lagi? Ya. Julian. Jadi mau tanya, kan dibutuhkan keteladanan untuk follow up. Bagaimana caranya menyiasati untuk orang-orang yang mau di follow up tapi mereka menghindar? Jadi di WA
2016 closing, waktu itu closing nasabah. Awalnya itu nasabah ini karena dia menganggap teman baik aja, ya sudah deh ikut deh. Waktu itu dia 9, 12, 15, akhirnya dia sign 15 juta sebulan. Itu hanya dalam waktu 15 menit. Tapi medicalnya itu butuh waktu setengah tahun. Kenapa? Karena nasabah ini ketika kita telepon itu di luar negeri lah, sibuk sini, sampai bahkan pernah kita WA itu nggak pernah dibalas ya. Itu bolak-balik seperti itu. Sampai akhirnya setelah dia medical, closing segala macam, kan langsung kita kan mau ngikut, coba sih keluarga besarnya, betul ya. Nah itu pun juga sama, kita telepon nggak pernah dia angkat, di WA cuma dibaca, di SMS apalagi nggak pernah dibalas gitu sih. Niatnya sih telaten, tapi nggak bisa. Akhirnya gimana? Ya sudah, saya ambil waktu dulu, saya nggak ganggu dia dulu, tapi saya tetap keep kontak sama dia. Ada info apa saya WA ke dia, saya ada info apa saya WA ke dia. Jadi ibarat dia tahu, oh ada info ini, meskipun cuma di read, ya meskipun cuma di read. Sampai akhirnya singkat cerita, nasabah ini pernah istrinya ini kan sudah ikut Prudential, tapi bukan di saya, di agent lain. Waktu itu singkat cerita pernah istrinya itu dia masuk Singapura, dia coba WA ke istri saya, dia tanya, ini istriku lagi masuk di Singapura, dia balas, dia maksudnya dia WA pertama gitu, dia balas segala macam, oh ya bisa kok gini, nanti kamu bayar dulu aja. Waktu itu dia pakai PHS, bayar dulu aja nanti kita reverse gitu segala macam, kita urus. Waktu itu karena saya bukan agent langsung dan juga dia itu belum 2 tahun. Dan ternyata teman-teman, nasabah ini ketika di Singapura satu malam aja operasi. Jadi dia ada kayak kandungannya itu ada masalah, jadi kan harus dioperasi. Satu malam itu habisnya 200 juta di Singapura satu malam. Akhirnya kita proses segala macam, kita coba klaim. Karena bukan nasabah saya nggak bisa follow up. Itu pun waktu itu klaimnya itu bulan 4. Itu kita telepon, jadi kita telepon customer service, telepon ARP. Waktu itu ARP-nya cukup membantu sekali. Itu dia betul-betul dia bantu segala macam. Itu lama sih, itu 3 bulan. 3 bulan tiba-tiba nasabah yang kontak sama kita. Terima kasih ya, klaimnya saya sudah cair. Itu waktu itu dia kan 200 juta, dia klaim itu cair itu 180 juta. Jadi dia terbantu, jadi cuma bayar 40 juta. Nah, dasarnya dia sebenarnya gini, sebenarnya awalnya itu nggak mau ngeklaim, dia bayar sendiri pun dia bisa, tapi dia coba. Nah ketika dia coba itu ternyata dibayarkan teman-teman, itu ternyata pintu itu terbuka. Jadi kita dapat pintu juga ke saudaranya, dan itu pun juga nggak langsung, butuh follow up lagi, proses lagi, nggak langsung teman-teman. Akhirnya kita dapat waktu itu kan yang ada pindah pengalihan service agent itu, karena agentnya memang sudah nggak ada ya, bukan saya maksudnya agentnya sudah, saya sangat melarang agent yang masih ada, polis nasabah yang agentnya masih ada itu dipindah, itu saya sangat melarang. Kenapa? Ibarat itu kita ngambil makannya orang, ya. Kecuali agent ini memang nggak bisa dihubungi dan memang sudah nggak ada, kita alihkan itu nggak apa-apa. Nah singkat cerita nasabah ini karena memang agentnya sudah nggak ada semua, karena cuma sungkan teman-teman, rekan kerja, rekan bisnis, semua segala macam, akhirnya diambil, itu nggak ada, saya pindah di kita. Nah, waktu tahun lalu itu karena ada maksimal campaign itu, kita coba WA ke suaminya, kokonya. Jadi saya punya nasabah ini, punya koko, saya coba WA kokonya kasih ke istrinya. Nah, singkat cerita kita prospek segala macam, itu pun nggak langsung, butuh waktu ketemu beberapa kali. Itu akhirnya dia sign total itu, kalau kemarin itu saya hitung itu 40 juta sebulan, satu keluarga besar gitu. Dan itu waktu itu ambil PPH, dan ini pun kemarin ada PPH plus, dia upgrade satu keluarga semua gitu. Jadi untuk nasabah-nasabah yang mungkin kelihatannya nggak dibalas, keep kontak aja sih, pasti tinggal dia lihat, pasti dia lihat ketelatenan kita gitu. Dijawab. Ya, beri aplaus untuk